kita sekarang tuh lagi produktif-produktifnya nih. Aku lagi sibuk kuliah, sibuk magang juga, sibuk beresin kos juga, itu doang sih. Tapi di kesibukanku yang sedikit itu aja paling Kemudian terus juga paling ngonten. Dan aku juga ngisi acara sih offline ataupun online. Aku mau ke Jakarta terus mau ke Surabaya ngisi acara gitu. Selamat pagi Questioner, selamat datang di Talkation, Talking Education for Action. Apa kabar nih Questioners di rumah? Apakah ada yang lagi galau? Atau happy-happy aja nih? Atau bahkan ada yang lagi pusing karena banyak banget nih kerjaan? Nah kalau case yang itu sama banget nih sama aku. Tapi emang ya di usia kita sekarang tuh lagi produktif-produktifnya nih. Aku lagi sibuk kuliah, sibuk magang juga, sibuk beresin kos juga, itu doang sih. Tapi di kesibukanku yang sedikit itu aja bikin aku kayak ngerasa capek banget. Kerjaan pun kayak terlantarkan gitu loh. Waduh, terlantarkan gitu. Nah, tapi tenang aja karena bintang tamu kita hari ini sosok yang bisa menginspirasi kita nih. Mungkin beliau bisa juga nih ngasih tips and trick buat kita gimana sih biar bisa tetap produktif tapi juga pekerjaan kita bisa tertata dengan rapi nih, dengan segudang prestasinya, dengan segudang apalagi ya kesibukannya, beliau tetap bisa produktif loh Questioners. Sudah penasaran gak nih siapa bintang tamu kita pada hari ini? Kita lihat dulu yuk tayangan yang satu ini. Pada usia remaja merupakan masa berekspresi dan pencarian jati diri. Pada masa-masa inilah banyak muncul ide-ide kreatif dan inovatif. Kita harus menyadari pentingnya menjadi remaja yang produktif, yaitu remaja yang memaksimalkan waktunya untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya adalah Esther Natalia Lubis. Esther merupakan seorang konten kreator yang sangat tertarik dengan dunia pendidikan dan kesetaraan. Dengan moto hidup, Use Your Voice for the Voiceless, ia ingin membantu menyuarakan apa yang tidak terdengar oleh masyarakat. Tak hanya aktif sebagai konten kreator saja, saat ini Esther juga menjadi seorang CEO dan founder dari startup bernama Produktif Kui dan juga sering diundang menjadi pembicara atau moderator di berbagai kegiatan. Di tengah kesibukannya tersebut, tak membuat Esther mengesampingkan pendidikannya. Hal ini ia buktikan dengan banyaknya prestasi yang telah ia raih. Talkation, Talking Education for Action. Nah gimana nih Questioners dengan tayangan tadi? Keren banget kan bintang tamu kita pada hari ini. Walaupun masih di usia muda dengan banyaknya kegiatan yang ia ikuti, tapi ia juga tetap bisa menghasilkan banyak prestasi nih. Langsung aja kalian kita ajak ngobrol-ngobrol. Ada Kak Esther Natalia. Waduh, silahkan duduk Kak. Hai. Waduh, udah bersama kita Kak Esther nih. Apa kabar nih Kak Esther? Baik, puji Tuhan. Baik nih Kak Esther. Kak Esther kalau boleh tahu apa nih Kak kesibukan Kak Esther akhir-akhir ini nih? Kalau aku sih paling skripsian, terus juga paling ngonten. Dan aku juga ngisi acara sih offline ataupun online. Aku mau ke Jakarta, terus mau ke Surabaya ngisi acara juga. Sama aku lagi nulis buku. Wah, perlu kita tunggu nih bukunya dari Kak Esther nih. Waduh Kak Esther, dengan banyaknya kegiatan Kak Esther nih, tadi sempat menjadi mahasiswa aktif nih, terus ngonten juga, terus tadi ada hal baru nih yang mau dihasilkan Kak Esther yaitu nulis buku, terus ngisi-ngisi acara. Apa sih Kak yang membuat Kak Esther tuh bisa seproduktif ini? Sebenarnya kalau ditanya kenapa bisa jadi produktif, sebenarnya simply karena aku pengen hidupku setelah ini tuh jauh lebih mudah sih. Jadi kayak aku pengen capeknya pas muda aja. Nanti waktu aku udah umur 40, 50 aku udah bisa menikmati hasil jerih payahku saat muda. Jadi aku gak perlu kayak regret, aduh dulu waktu muda gue ngapain ya. Aduh dulu waktu muda gue kok gak ini ya bener-bener seserius itu sama masa depan gue gitu sih. Berarti biar tidak menyesal di kemudian hari ya Kak. Berarti bisa diingat nih Questioners.
dari banyak kesibukan tuh biar kita tidak menyesal pas masa tua nanti ya Kak Esther. Nah Kak Esther, aku kan sempet nge-stalk Kak Esther nih. Jadi Kak Esther itu ternyata Questioners punya moto hidup yaitu use your voice for the voiceless. Bisa dijelasin gak nih Kak ke Questioners apa sih maksud dari moto hidup tersebut? Oke, kalau use your voice for the voiceless itu sebenarnya aku itu menggunakan suaraku untuk orang-orang yang tidak bisa bersuara. Kan banyak orang-orang itu yang memang dia itu gak berani untuk mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya, atau misalkan terhadap justice, keadilan, atau misalkan dia merasa dia adalah orang yang diperlakukan secara tidak adil, kayak gitu sih. Jadi aku pengen I can use my voice for everything dan juga bisa impactful to everyone gitu sih. Oke, berarti use your voice for the voiceless, menyuarakan apa yang orang lain nggak bisa suarakan ya Kak. Jadi melalui Kak Esther sendiri. Nah Questioners, selain itu Kak Esther ini tuh merupakan CEO sekaligus founder ya Kak. Salah satu startup yaitu Produktif Kuy. Nah boleh dijelasin gak nih Kak ke Questioners apa sih Produktif Kuy ini? Oke. Questioners ya panggilannya? Questioners panggilannya. Kalau Produktifku itu sebenarnya platform pendidikan teman-teman. Jadi aku bangun Produktifku itu dari 9 Februari 2020 sampai hari ini udah 3 tahun ya. Dan aku tuh bangun itu waktu aku semester 2. Jadi bisa dibilang kayak baru kuliah terus tiba-tiba kayak ngumpul sama temennya kita bikin platform gitu. Dan waktu itu tuh belum COVID ya, Februari 2020 itu belum COVID. Jadi Maret kan kita COVID. Jadi setelah itu udah deh, dan di platform pendidikan Produktifku itu kita belajar tentang edukasi, aku bikin program volunteering, program belajar UTBK secara gratis, mentoring, terus juga webinar, terus juga kita nanti bakal ada event offline juga di Yogyakarta, jadi teman-teman bisa ikut gitu. Waduh, berarti Produktifku itu merupakan platform pendidikan ya Kak? Dan juga bisa nih untuk Questioners yang masih SMA belajar UTBK melalui Produktifku secara gratis loh nih Questioners. Bisa diingat juga. Nah alasan Kak Esther mendirikan Produktifku itu tuh karena apa Kak? Sebenarnya itu cukup panjang ya, cuma mungkin kalau disingkat, aku dulu pernah ngajar di Malaysia. Waduh. Aku pernah ngajar di Malaysia dan benar-benar di sana itu aku belajar kalau ternyata pendidikan itu sepenting itu. Aku ngajar di sana tuh volunteering, ngajar anak-anak TKI, TKW yang ilegal. Terus aku merasa kayak, oh my god, ternyata aku bisa bring something ya to the world gitu. Aku kan kuliah di UGM teman-teman, jadi aku nggak mau cuma people recognize me because aku sekolah di UGM terus kayak oh si anak UGM lalala segala macam. Ya aku bangga dengan hal itu, tapi aku pengen UGM yang bangga karena aku muridnya. Kayak gitu sih. Nah perlu dicatat nih. Berarti Produktifku itu sendiri itu berdiri karena emang Kak Esther itu sendiri peduli terhadap pendidikan ya Kak, apalagi di Indonesia. Nah untuk Questioners sendiri nih, jangan kemana-mana karena kita bakal ngobrol lagi nih lebih dalam bareng Kak Esther. So stay tune terus, tetap di Talkation, Talking Education for Action. Aku tuh selalu percaya sama quotes, jangan mengeluh atas apa yang tidak kamu perjuangkan. Hal yang paling utama banget nih dari Kak Esther tuh apa Kak? Apakah pendidikan, apakah karir gitu? Sebenarnya ini sih satu hal yang penting banget yang teman-teman harus tahu.